Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudara? Pasti baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini pembacaan firman Tuhan untuk saat teduh kita. Maaf saudara. Matius 25, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allahku. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Tutup tubuh jiwa dan roh kami, tutup muslim saudara kami, tutup muslim darah Yesus Kristus. Dan datang ya Roh Kudus, ajar kami firman-Mu yang benar, agar kami boleh mendapatkan rema yang benar untuk kehidupan kami sampai hari ini dan sampai seumur hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, haleluya. Amin. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Di bawah judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka bukan akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita lanjut membaca tuntunan renungan dari renunganharian.net 10 September 2022. Kasih kepada Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Paman berprofesi sebagai pegawai negeri, namun ia gemar sekali bertani. Ia bekerjakan tetangga yang menganggur untuk menggarap sawah, guna ditanami padi, cabai, semangka, atau melon. Sayangnya usaha pertaniannya sering gagal. Meski demikian, ia tak pernah kapok. Ia terus saja melakukannya. Banyak orang mencibirnya. Enak-enak jadi pegawai negeri kok cari repot sampai terus merugi. Siapa sangka jika Pak Man memiliki misi tersembunyi, menjadi jalan berkat untuk para tetangga. Tuhan Yesus mengajar para murid tentang cara menunjukkan kasih mereka kepadanya. Bukan sekedar melalui pujian penyembahan, melainkan tindakan yang nyata kepada setiap orang yang membutuhkan. Memberi makan yang kelaparan, memberi minum yang kehausan, memberi pakaian yang kedinginan, memberi tumpangan bagi pendatang, mengunjungi yang di penjara, dan merawat atau menghibur yang sakit. Di masa kini, diakonia tidak hanya dapat dilakukan secara karitatif, memberi bantuan secara langsung. Sebagai gereja, kita dapat bekerja bersama melakukan diakonia transformatif, yang tidak hanya berfokus pada individu, melainkan pada kelompok masyarakat, mengusahakan penyadaran dan mendorong mereka memiliki rasa percaya pada diri sendiri melalui pemberdayaan dan pengorganisasian. Melalui diakonia transformatif, kita dapat menunjukkan kepedulian bagi mereka yang terdiskriminasi, tersingkirkan, dan terbuang dari tatanan sosial dalam masyarakat. Memang penuh resiko, namun demi kasih kepada Tuhan, semoga kita terpanggil untuk terlibat di dalamnya. Cermin kesetiaan kita kepada Tuhan nampak melalui kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang dipinggirkan dan dipandang hina. Ya. Bacaan hari ini tentang penghakiman terakhir, ya. Bicara tentang penghakiman terakhir, yang lucunya adalah apa? Penghakiman Tuhan masih dipertanyakan di pasal itu, di perumpamaan pasal itu, ya. Jikalau sudah terjadi suatu penghakiman terakhir, yang terhakimi masih bertanya. Mending kalau yang bertanya itu yang benar, ya. Mereka penasaran, kenapa ini bertanya. Kalau pihak yang salah, pertanyaannya membela diri pastinya, ya kan. Kapan Tuhan kami melihat? Bila mana kau sakit? Bila mana engkau lapar, haus, tidak berpakaian? Tuhan jawab, jika engkau tidak melakukannya pada saudara-saudaramu yang paling hina, engkau tidak melakukannya kepada Tuhan. Artinya jelas di sini bahwa kita hidup, ya. Tuhan ajarkan, Tuhan ingin kita ini hidup tidak fokus pada diri sendiri. Ya, kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Jika itu miliknya Tuhan,
Kita harus menjadi alat penyalur berkat. Tapi orang-orang zaman di dunia ini diajar matematika. Matematika 1 tambah 1, 2. Makin bertambah makin banyak. Juga diajar konsep untuk menabung. Itu semua adalah konsep egois. Ya, memang tidak salah. Tidak ada yang salah. Tetapi jika kita melihat hal-hal tersebut membuat kita kesulitan, kesusahan untuk mempunyai hati menolong sesama, untuk mempunyai hati yang mengasihi tanpa harus hitung-hitungan, itu yang menjadi salah. Karena apapun itu yang harus kita lakukan, awalnya adalah mengerti dulu hidup kita ini untuk apa. Kita hidup itu untuk tujuan apa yang mau Tuhan berikan. Kita punya beberapa manusia dipilih Tuhan untuk tujuan-tujuan khusus. Dalam artian seperti menjadi pendeta, nabi, mengajar. Ya. Tetapi tujuan-tujuan umum kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menerapkan kasih kepada sesama. Karena kasih kita kepada sesama itu mewakili kasih kita kepada Tuhan. Jika kita tidak bisa mengasihi orang yang terlihat di depan mata dengan status yang paling hina, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Karena seringkali orang-orang zaman sekarang itu melihat kasih Tuhan, mujizat Tuhan itu adalah alamiah. Ya. Mereka tidak mau mengakui itu pekerjaan Tuhan, itu semesta. Ya, bahasa mereka semesta, tidak salah. Karena memang Tuhan memberikan sistem, ya, untuk bekerja, membantu kehidupan manusia. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, ya, kita sebagai jemaat awam yang seringkali baca Alkitab aja sudah ngantuk ya. Kita harus menyadari bahwa simple. Apa yang mau pasal ini ceritakan pada kita? Apa yang mau pasal ini omongkan pada kita? Bahwa kita harus mengasihi tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan. Karena seringkali kita mempraktekkan kasih itu rugi. Seperti Pak Man, seorang PNS, ya, mungkin bergaji tetap, dia bisa foya-foya menabung untuk punya sawah yang luas atau rumah yang makrong-makrong. Pak Man bisa melakukan seperti itu. Tetapi beliau kurang kerjaan menggarap sawah yang seringkali tidak menghasilkan. Ya. Mereka Pak Man itu mau merugi. Pak Man tidak segan-segan untuk rugi. Tapi ternyata ditanggapi lain oleh tetangga-tetangganya. Padahal tujuan Pak Man adalah membantu mereka yang berkekurangan dan tidak ada pekerjaan. Meskipun beliau merugi. Tapi beliau sadar bahwa uang itu
adalah alat, bukan uang yang menguasai kita. Seperti kita pernah bahas, uang itu adalah alat untuk memberkati, bukan sumber berkat itu sendiri. Ya, tapi orang zaman sekarang dengan prinsipnya bahwa ya memang uang bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli dengan uang. Ya itu dilema saudara ya. Tapi bagaimanapun juga Tuhan mengajarkan hal seperti itu. Ya. Orang boleh menolak, orang boleh punya asumsi sendiri, tapi Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengasihi tanpa pamrih. Kita harus mengasihi tanpa hitung-hitungan untung rugi. Seringkali memang rugi, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Tuhan. Istilahnya kayak ciri khas, ya. Kayak orang Indonesia ciri khasnya ramah. Orang bule ciri khasnya gede, tinggi, ya. Semua orang punya ciri khas. Begitupun dengan pengikut Tuhan. Mereka memiliki ciri khas yang telah Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan contohkan. Ya, bahkan sudah tertulis di dalam sebuah buku yang kita sebut Alkitab, yang jadi tuntunan kita bersama. Jadi saudara, kita nggak usah bingung mikiri, takut ke neraka, sakit segala macem. Ya, kalau motivasi kita seperti itu, yang kita lakukan itu hanya setengah-setengah dan seringkali gagal. Tapi motivasi kita adalah mencintai Tuhan. Pasti kita mencintai, pasti kita akan melakukan apa yang orang yang kita cintai mau, toh. Kalau kita sudah melakukannya, kita akan punya kelegaan. Ya. Kalau kita mau ke surga, karena takut karena neraka, karena takut disiksa, takut mati, kekal ke neraka, kita mau ke surga, tetapi kita tidak mau menyesuaikan diri dengan pemilik surga. Apa ya kita betah di surga? Ya kan? Tidak bakal. Jadi memang Tuhan membuat neraka itu untuk si iblis. Dan Tuhan membuat Taman Eden atau surga di bumi untuk manusia ciptaan yang terkasih. Metodenya sudah seperti itu. Tapi iblis mengobrak-ngabrik, menarik manusia masuk neraka. Neraka itu untuk iblis, bukan untuk manusia, saudara. Jadi kita menyadari hari ini bahwa kita harus mempraktikkan kasih tanpa pamrih kepada siapapun, terutama kepada orang yang paling hina. Paling hina. Ya. Kita memperhatikan, kita mengasihi mereka meskipun kita rugi. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur kasih karunia penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami boleh baca hari ini. Boleh kami renungkan Tuhan. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Perkuat pengertian ya Roh Kudus. Bapa yang bertata dalam surga, ampuni jikalau memang seringkali kami belum melakukan apa yang Tuhan mau. Pengertian kami salah, motivasi kami salah. Tetapi biarlah mulai hari ini kami boleh menyadari bahwa mengikut Tuhan adalah tentang mempraktikkan kasih tanpa batas. Kasih yang seringkali merugi,
Karena memang kasih itu mempunyai suatu beban, seperti Engkau terbeban untuk menyelamatkan kami, dan seringkali diwujudkan oleh merugi. Itu juga mengajar kami untuk tidak memberati harta, memberati uang. Itu juga mengajar kami untuk melihat bahwa uang maupun harta hanya sebuah alat untuk kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, meteraikan di dalam hati dan pikiran kami firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dan terus belajar untuk melakukan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terbungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, tertembus tubuh jiwa dan roh kami. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu yang akan boleh kami terima sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktunya saudara. Biarlah firman Tuhan bisa kita berusaha untuk menurutinya dalam sepanjang hidup kita. Sampai jumpa esok hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya.